1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, sejumlah program prioritas mendapat apresiasi karena dinilai memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dalam forum dialog nasional, refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, berbagai program unggulan seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih mendapat sorotan positif. Program-program itu dinilai berhasil meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja. Apresiasi publik mengalir, namun pemerintah diminta terus meningkatkan transparansi dan kinerja ekonomi yang untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera. Masalah MBG, ya, MBG adalah program mulia dari Bapak Prabowo. Kalaupun terjadi kekurangan dalam menyelenggarakannya, berarti yang dievaluasi adalah cara melaksanakan program tersebut, bukan programnya yang kita kecam, bukan yang kita jelek-jelekan, tapi paling tidak kita evaluasi lagi. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menerima gelar kehormatan adat Kaicil Kastela dari Kesultanan Ternate. Penganugerahan berlangsung khidmat di Kedaton Kesultanan Ternate. Diawali prosesi adat tarian soya-soya dan ritual Joko Saha. Gelar Kaicil Kastela disematkan langsung oleh Sultan Hidayat, melambangkan penghormatan tertinggi bagi sosok yang dianggap membawa kemajuan dan keberkahan bagi masyarakat. Upacara adat ditutup dengan doa bersama dan ucapan selamat dari para popatu serta tamu undangan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta bantuan arsitek untuk memperindah beberapa tempat di Jakarta. Hal itu diungkap Pramono saat menghadiri Jakarta Architecture Festival 2025 di Blok M Hub, Jakarta Selatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pameran arsitektur yang menampilkan foto dan miniatur dari masa ke masa. Ia menyebut Blok M sebagai tempat penuh memori dan mendukung acara serupa di masa mendatang. Acara yang digelar Ikatan Arsitek Indonesia ini mengusung tema Reimagining Space untuk menghidupkan kembali ruang-ruang kota secara inklusif dan berkelanjutan. Festival berlangsung selama 11 hari dengan pameran, temu bincang, dan kegiatan untuk warga. Dan tempat ini memang betul-betul menunjukkan merupakan hal yang kita mengimajinasi tempat yang dulu mungkin kalau dalam era generasi saya pasti mempunyai banyak memori terhadap Blok M ini. Kami ingin para warga bisa turut menikmati acara ini di Blok M Hub 16 sampai 26 Oktober. Sampai jumpa di JAF 2022. Masih di Ainis Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Syafati Suryo. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ainis Pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikutnya. Ledakan gas LPG berukuran 3 kg terjadi di Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung pada Jumat pagi. Ya, 4 orang menderita luka bakar serius akibat peristiwa tersebut. Udah gede gitu. Udah gede banget. Itu di atasnya juga udah gede banget. Ledakan gas LPG berukuran 3 kg terjadi di Kecamatan Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi tadi. 4 orang yang merupakan 3 anggota keluarga pemilik rumah dan seorang penjual gas mengalami luka bakar hingga 80% dan dibawa ke rumah sakit Pindad. Ledakan juga membuat kerusakan pada bangunan rumah. Ledakan berawal saat pemilik rumah sedang mengganti tabung gas LPG 3 kg. Diduga kuat disebabkan kebocoran gas LPG yang tersulut oleh api saat kompor dinyalakan. Kejadian itu sekitar jam 5 subuh, Ya, terus saya lagi tidur, tiba-tiba ada suara ledakan, ternyata berasal dari sini, di tetangga saya. Rumah saya sebelah sini, tingginya banget. Ledakan cukup kayak
kayak kedengeran kayak gempa gitu. Warga-warga juga sempat kayak keluarga saya gempa ternyata ada ledakan gas di lantai 2. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pastinya ledakan terjadi. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhipta Meilana, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah bengkel mobil di Jalan Meruya Ilir Raya Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat siang. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang pengecatan mobil. Di dalam, di back office. Tolong dulu, di meja. Karyawan bengkel mengevakuasi sejumlah mobil dari dalam sebuah bengkel di Jalan Meruya Ilir Kembangan, Jakarta Barat yang terbakar. Kobaran api yang disertai kepulan asap membuat para karyawan panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api yang nyaris menyambar ke permukiman warga. Tolong Ru, bismillah Ru, di belakang Ru. Diduga kebakaran bengkel mobil berasal dari korsleting listrik di ruang oven pengecatan dan menyambar cairan kimia di dalam bengkel. Kunci mana ini kunci? Bengkel ya. Jadi buat cat oven kayaknya di situ ada azot sama tiba-tiba udah gede ya kita nggak bisa hubungin pemadam semua. Berarti penyebabnya dari apa tuh? Panas itu kan mesinnya panas atau proses listrik apa ya kita nggak tahu tiba-tiba api aja. Api dapat dipadamkan usai petugas mengerahkan 10 unit mobil pemadam. Tidak ada korban akibat peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai berjibaku melakukan pencarian sejak Kamis malam, tim SAR akhirnya berhasil menemukan 2 pelajar yang hanyut di Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian korban konten berujung maut di bawah jembatan Sungai Gung, Tegal, Jawa Tengah dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak Jumat pagi akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan penyelaman hingga dasar sungai, tim SAR mengevakuasi korban kedua, yakni Nata Kilbi Hidayat, warga Kelurahan Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal. Jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Sementara korban pertama, yakni Septian Wahyu Ramadhani, ditemukan pada Jumat pagi. Dengan ditemukannya kedua korban, maka operasi pencarian ditutup. Pencarian 2 orang yang dinyatakan tenggelam pada sore hari ini pukul 2 dapat dievakuasi dan dikembalikan ke rumah duka. Sebelumnya, kedua korban tengah membuat konten video terjun dari atas jembatan Sungai Gung di Desa Kaligayam, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis sore. Usai terjun ke sungai, kedua korban meminta tolong pada temannya yang merekam video. Naas, teman korban tidak dapat menolong karena tidak bisa berenang. Dan kedua korban pun hanyut terbawa arus sungai. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SD Kamal, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta berujung maut. Seorang siswa ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Kamal saat kegiatan pramuka yang diikuti oleh 80 siswa dengan 2 orang guru. Seorang anak berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia di Sungai Kamal, Kelurahan Wunung, Kapanewon, Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Korban meninggal Galang Saputra Gibran, pelajar kelas 2 SD Kamal, warga Padukuhan Kamal Wunung, Wonosari. Kejadian berawal saat korban sebelumnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diselenggarakan oleh pihak sekolah pada jam 1 siang dan diikuti sekitar 80 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 SD. Lalu seluruh peserta mengikuti kegiatan observasi alam yang dipandu oleh 2 pembina. Pada pukul 4 sore, seluruh siswa dilaporkan telah tiba di sekolah. Namun, tas dan sepatu milik korban ditemukan tertinggal di ruang kelas. Hingga malam hari, korban belum tiba di rumah.
Orang tua korban, Dewi Cahyowati, usia 32 tahun, dibantu oleh warga sekitar mencari korban dan mendapati kabar dari teman korban bahwa terakhir korban berada di tepi Sungai Kamal. Pada pukul 7 malam, korban ditemukan di dasar sungai dengan kedalaman sekitar 2 meter dan kondisinya telah meninggal dunia. Jadi, gimana baiknya untuk kita berunding untuk laporan kepada keluarga. Nah, gimana baiknya untuk saya sekeluarga, untuk anak saya, dan saya ya nggak tahu nanti kejadiannya kemarin itu persisnya di mana di TKP. Untuk info kelanjutannya pihak keluarga tidak bisa memberikan alasan detailnya gimana di TKP. Kami sekeluarga menyerahkan kepada pihak sekolah. Orang tua korban masih syok dengan kejadian yang dialami oleh anaknya dan meminta pertanggungjawaban pihak sekolah atas kelalaian yang menyebabkan anak mereka meninggal dunia. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menpora Erick Thohir melepas tim Indonesia untuk Asian Youth Games di Bahrain dan Islamic Solidarity Games di Riyadh. Acara pengukuhan dan pelepasan digelar di Auditorium Kemenpora Jakarta. Menpora Erick Thohir meminta para atlet untuk bertanding tanpa rasa takut dan menjunjung tinggi nama bangsa. Ketua NOC Raja Sabta Oktohari menyebut ajang ini sebagai momen pembinaan dan diplomasi olahraga. Indonesia akan menurunkan 122 atlet di Asian Youth Games dan 38 atlet di Islamic Solidarity Games. Pemerintah optimis meraih merah putih akan berkibar di banyak arena.